Hai kids, welcome back to ibadah online kelas. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Kak Pika berharap kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan game sebentar ya. Oke? Nah, di sebelah kiri Kak Pika ada 6 gambar. Setelah ini Kak Pika akan acak dan silakan adik-adik untuk menebak gambarnya di mana letak gambar tas. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, ayo di mana letak gambar tasnya? Di kotak nomor berapa? Nomor berapa? Ya, benar di kotak nomor 3. Selanjutnya ya, siap? Silahkan adik-adik menebak gambar apa ya? Gambar sepatu. Siap? Mulai. Sudah menemukan gambar sepatunya? Ayo di kotak angka berapa? Di angka berapa? Ya benar, di angka nomor 2. Selanjutnya yang terakhir ya. Silahkan adik-adik menebak gambar topi. Siap ya? Mulai. Nah, ayo di mana letak gambar topi? Di angka nomor berapa? Angka nomor berapa yang keras? Kak Pika nggak dengar. Di angka nomor berapa? Benar sekali, di angka nomor 6. Oke, kita sudah main game. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kak Pika undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Siap? Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita sudah seru-seruan main games dan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca deklarasi iman kita. Adik-adik siap ya? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan.
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau agar apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai, Shalom. Bagaimana kabarnya? Ya, semua pasti luar biasa ya. Nah, bulan 4 ini kita masih identik dengan namanya Paskah loh. Nah, kali ini Kak Jelita akan membawa firman Tuhan. Judulnya Kabar Baik dari Paskah. Nah, kita buka dulu sama-sama ya Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Efesus 2 ayat yang ke-8. Yo, semua dibuka dulu ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita sama-sama bacanya ya. Hitungan ketiga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin, firman Tuhan. Nah, siapa yang ingat yang 2 minggu lalu firmannya apa? Masih soal Paskah ya. Yang dibawakan siapa? Yang dibawakan oleh Pak Daniel. Nah, itu tentang dosa-dosa ya, semua tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kematiannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kabar baik dari Paskah. Apa sih kabar baik dari Paskah itu? Ada yang tahu nggak? Nah, diingat ya, kabar baik dari Paskah adalah yang pertama, karena kasih karunia-Nya. Jelas ya? Karena kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Karena sayangnya Yesus kepada kita, sayangnya Dia kepada semua umatnya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, karena kasih karunia-Nya. Yang pertama tadi karena kasih karunia-Nya. Nah, yang kedua, ya, ini sampai dihafal. Yang kedua, nah, sudah bisa baca? Ayo, apa ini yang kedua? Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit dan hidup. Yesus itu bukan hanya bangkit aja loh, tapi Yesus kembali hidup. Tahu nggak adik-adik dan teman-teman semuanya? Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan, Dia terlebih dahulu berbicara kepada murid-muridnya. Saya akan mati, disalib dan kemudian bangkit. Nah, itu merupakan hal yang viral loh. Pada saat itu viral sekali dan benar-benar terjadi. Apa yang dikatakan Yesus itu, apa yang Dia katakan kepada semua orang itu benar-benar terjadi. Wah, itu benar-benar viral sekali. Dia mati dan benar-benar apa yang dikatakan, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu luar biasa. Dan itu sangat viral sekali. Dan itu semua karena kasih Yesus kepada kita. Sukacita Paskah yang luar biasa yang kita alami orang-orang yang percaya. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kabar sukacita dari Paskah. Ya, yang ketiga. Yang pertama tadi ingat gak apa? Yang pertama apa? Karena kasih karunia-Nya. Yang kedua, ingat gak tadi apa? Yang kedua, Dia bangkit dan hidup. Nah, yang terakhir, nih. Nah, mengubah
kabar duka cita menjadi sukacita. Apa? Mengubah kabar duka cita menjadi sukacita, ya. Kabar baiknya itu, sukacitanya itu adalah kita diberikan harapan baru. Harapan bahwa harapan itu sungguh ada, dinyatakan dari kebangkitannya Tuhan Yesus. Tuhan itu bangkit karena kasih-Nya dan Dia menyatakan bahwa kita memiliki harapan baru. Harapan bagaimana? Walaupun adik-adik pada saat hari ini masih sama, kita belum bisa tatap muka ibadahnya, sekolahnya masih seperti itu, tapi jangan khawatir. Kita masih memiliki harapan baru dengan ibadah online menyembah kepada Tuhan. Pengharapan tidak akan pernah hilang karena harapan itu hanya ada dalam Yesus. Nah, jadi dari kabar sukacita Paskah ini Tuhan juga menginginkan kita apa? Menginginkan semua anak-anak Tuhan Yesus bangkit. Loh, Kak Jelita, kok bangkit sih? Kita kan masih hidup, kok bisa bangkit? Nah, bangkitnya artinya di sini adalah bangkit dari keterpurukan. Yang awalnya malas-malasan, ayo kita bangkit menyembah Yesus. Yang awalnya malas-malasan ibadah online, ayo kita bangkit mendengarkan firman-Nya. Nah, kita juga disuruh bangkit menjadi saksi. Bangkit menjadi saksi. Bangkit membaca firman Tuhan. Itu semua yang Tuhan inginkan. Kita juga tidak mau terbelenggu, tapi Tuhan Yesus mau kita bangkit dengan semuanya. Bangkit menjadi kuat. Oh, bukan kuat yang seperti ini ya. Bukan kuat badannya, tetapi kuat imannya. Ayo ya, adik-adik dan juga teman-teman yang ada di rumah, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dengan sukacita Tuhan Yesus, kita bangkit dengan semuanya. Bangkit menyembah Tuhan, bangkit memuji dan memuliakan nama Tuhan, bangkit menjadi saksi. Amin. Amin firman Tuhan. Nah, kita sebelum berdoa, yang pertama tadi kabar baiknya apa? Karena kasih karunia-Nya. Yang kedua ingat gak? Dia bangkit dan hidup. Yang ketiga, yang terakhir, mengubah kabar baik, mengubah kabar duka cita menjadi sukacita. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita tutup matanya semuanya. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus, karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus bisa bangkit memuji nama Tuhan, bangkit menjadi saksi, bangkit menjadi terang dunia, dan kami yakin Tuhan, pengharapan itu tetap ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga firman-Mu dapat menguatkan kami dan mengingatkan kami agar apa yang Tuhan kehendaki bisa terjadi. Kuatkan kami Tuhan dan juga anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak J kan? Nah, sekarang kita akan mulai berkreativitas. Pertama-tama, sebelum berkreativitas kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Siapkan kertas HVS, pensil warna atau spidol, gunting, solase atau bisa diganti dengan lem. Nah, sekarang kita akan membuat gambar dengan pola seperti telur.
ini ya. Kemudian kita gunting sesuai dengan pola. Nah, kalau sudah, kita gambar telur sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Jika sudah membuat gambar seperti ini, kita gunting telur menjadi 2 bagian. Sampai putih seperti ini ya. Kemudian kita mengambil kertas putih, kita potong panjang, lalu kita tempelkan di belakang telur. Kita tempel nanti menjadi seperti ini ya. Nanti di kertas yang di dalamnya kita tulis ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 8. Kemudian bisa teman-teman mewarnai pola-pola yang ada di gambar telur. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Sudah kan? Selamat mencoba di rumah. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah online pada hari ini. Engkau berkati kami, Engkau berkati keluarga kami. Semoga ibadah online pada hari ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.